bentuk-bentuk muamalah. Baik, Ana akan baca matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kitab tentang buyu', jual beli dan yang selainnya dari bentuk-bentuk muamalah. Qala al-buyu'u thalathatu asya'. Jual beli ya, ada 3 bentuk. Jual beli ada 3 bentuk. Ya. Pertama, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Pertama, bai'u ainin, jual beli barang musyahadatin yang dapat disaksikan. Jadi bendanya bisa dilihat langsung. Fajaizun, maka boleh. Jual beli barang yang bisa dilihat, disaksikan. Maka hukumnya boleh. Ya, barang yang langsung dilihat baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Maka tentunya asalnya boleh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan kaidah dalam muamalah, ya, kaidah dalam muamalah adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Bahwa hukum asal dalam muamalah itu adalah kebolehan. Ya, hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan. Kecuali nantinya ada dalil yang melarang, maka baru kita larang. Jadi Ana sampaikan dulu, seringkali ya, karena pada hari ini ya, Masya Allah, semangat kaum muslimin untuk bisa menerapkan muamalah yang syar'i itu sudah cukup tinggi. Ya, banyak yang ngaji, banyak yang mengerti tentang riba, banyak yang mengerti tentang muamalah-muamalah yang haram. Sehingga subhanallah, mungkin sebagian ya dengan kesemangatannya ingin mempelajari fikih dengan dalilnya. Ya, sehingga ketika bertanya, Ustadz, misalkan dia menemukan satu bentuk muamalah ya, di luar sana menemukan suatu bentuk muamalah. Kemudian bertanya, Ustadz, muamalah bentuk ini boleh atau tidak? Ketika dijawab, oh itu boleh. Apa dalil kebolehannya? Ya sebetulnya muamalah untuk dibolehkan itu nggak perlu dalil. Ya, karena hukum asalnya muamalah itu boleh. Ya, kita nggak berani untuk mengatakan haram kecuali jika memang didapati di dalam muamalah tersebut ada unsur yang diharamkan oleh syariat. Nah, selama tidak ada, maka kita tidak berani mengatakan haram. Dan untuk menyatakan boleh, kita tidak harus punya dalil. Oh, ini ada contohnya di zaman Nabi. Nggak mesti ada contohnya.
Kita mau bikin bentuk muamalah baru silahkan. Ya. Dalam muamalah itu nggak ada istilah bid'ah. Ya. Silahkan mau bikin muamalah yang baru boleh, selama di dalam bentuk muamalah yang baru tersebut tidak ada unsur yang diharamkan, tidak ada gharar, ya, ketidakjelasan, tidak ada riba di dalamnya, ya, tidak ada kezaliman, misalkan. Maka nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Cuma kalau sudah ada gharar, ada riba, ada kezaliman, contohnya ada ketidakjelasan, pada unsur penipuan, maka itu baru dilarang. Ya, seperti itu. Baik, jadi jual beli untuk benda yang terlihat pada umumnya maka hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Nanti akan ada syarat-syarat dalam jual beli. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati. Yang kedua, jual beli suatu barang, ya, atau sesuatu, ya, sebetulnya nggak mesti barang. Jual beli sesuatu mausuf, itu yang dijelaskan sifatnya. Fi dhimmah, dalam sebuah perjanjian. Ya, dalam perjanjian. Apa ini maksudnya? Jadi barangnya belum ada. Ya, jual beli barangnya belum ada. Tapi seseorang itu pesan dulu. Ya, misalkan ke toko, ya, ke toko. Mau beli apa? Beli handphone, misalkan. Mau beli handphone. Spesifikasinya sudah disebutkan, mereknya, ya, kemudian modelnya, warnanya, ya, pokoknya detail barang tersebut, spesifikasinya sudah disebutkan. Jadi spesifikasi barang itulah sifat. Ya. Tapi barangnya saat itu di toko belum ada HP-nya. Oh, HP tipe begitu, dengan bentuk yang seperti itu, dengan warna yang diminta, dengan spesifikasi yang diminta, saat ini belum ada di toko. Belum ada di toko kami. Ya, belum ada. Baik, gimana kalau kita akad saja dulu, ya, akad jual beli dulu, ya, barangnya belakangan, ya, barangnya akan di stok sesuai dengan permintaan, ya, di stok sesuai dengan permintaan. Jadi inginnya pokoknya harga hari itu. Jadi kenapa, misalkan kenapa kok pembeli ini kekeh kepengen belinya hari itu juga, ya, nggak mau nunggu barangnya ada gitu. Ya, khawatir misalkan kalau stoknya nanti datang keburu cepat habis misalkan. Jadi ingin apa ya istilahnya, ingin diplot dulu oleh dia, ya, kepemilikannya gitu. Atau mungkin juga karena faktor misalkan nanti kalau pas barangnya ada mungkin harganya malah berbeda, ya, lebih mahal gitu misalkan. Kalau memang ada probabilitas kemungkinan harganya nanti akan lebih mahal gitu. Mungkin saat itu lagi murah, ya. Maka maunya dia kepengen dengan harga hari itu belinya, ya, dengan harga hari itu. Barangnya belum ada, ya, tapi pembeli ini kekeh kepengen akad pada hari itu, maka penjualnya bisa menjualnya dengan cara jual beli yang kedua ini, ya, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Jadi menjual barang yang dijelaskan sifatnya dalam perjanjian. Fajaizun, maka ini boleh, ya, boleh saja, enggak apa-apa. Nanti ada syarat-syaratnya, ini yang disebut dengan nama jual beli salam, ya, disebut dengan nama jual beli salam. Insya Allah tentang salam nanti ada babnya, insya Allah. Ini cuma menggambarkan bahwa jual beli salam sekalipun barangnya belum ada, ya, masih terhutang barangnya, itu boleh. Cuma nanti syaratnya salam itu adalah, salah satu syaratnya bahwa uang itu harus dibayar
uangnya dibayarkan di muka 100%. Nggak boleh DP dulu, nggak boleh sebagian dulu, nggak boleh. Ya, jadi harus 100%. Itu syaratnya untuk jual beli yang salam. Barangnya belum ada, fajaizun idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi. Ya, maka boleh ya jika sifatnya ya idza wujidatis sifatu, jika sifatnya atau didapati sifatnya itu ala ma wusifa bihi, sesuai dengan apa yang disebutkan. Ya, memang sesuai nggak apa-apa, boleh saja. Yang ketiga, wa bai'u ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Menjual barang yang ghaib. Ya, ghaib itu nggak ada gitu. Tidak hadir barangnya, ya, dan juga nggak bisa disaksikan ya karena ghaib, lam tusyahad, nggak bisa disaksikan. Maka nggak jelas kondisinya, apakah bagus atau tidak, ya, sehat atau tidak, seperti apa ukurannya, seperti apa kadarnya, seperti apa sifatnya, nggak jelas, fala yajuz, maka nggak boleh. Ya, jual beli barang yang tidak terlihat, ya, atau mungkin barang hilang, ya misalkan, nggak boleh. Ya, nggak bisa disaksikan, ya, maka tidak boleh. Maka barang harus jelas nantinya dalam jual beli itu. Ya, dalam jual beli barangnya harus jelas. Ya, memang sebagian ulama memberi contoh lah ya untuk jual beli yang barangnya nggak kelihatan gitu. Ya, jual beli barang yang nggak kelihatan. Contoh, ya, Anda punya HP, ya, Anda punya HP. Qadarullah, HP Anda hilang, ya. Jadi misalkan Anda sudah berjanji, Anda sebenarnya sudah menawarkan HP itu misalnya, sudah menawarkan HP itu, HP Anda kepada salah seorang di antara antum, sebutlah ya contoh, Anda sudah menawarkan HP itu kepada Ah Arman, ya sudah tawarkan, dan harganya sudah cocok, tapi kita belum akad karena baru tawar menawar, ya. Anak hanya kabarkan Anak punya HP second, Anak jual sekian sekian, ya. Kira-kira minat apa enggak? Oh minat Ustaz, ya. Nanti saya mau lihat barangnya dulu, tapi ya boleh, ya boleh gitu. Nah akhirnya janjian ketemuan. Nah sebelum ketemu qadarullah HP Anak hilang yang mau dijual, ya, entah mungkin itu terjatuh ya di jalan, nggak ketemu, mungkin kecurian, atau mungkin kerampokan, qadarullah, ya. Tapi dunia semoga tidak terjadi. Akhirnya ketika ketemuan, Anda mengatakan wah HP-nya hilang. Tapi saat itu tentunya nggak boleh kita melanjutkan menjadi akad jual beli karena barangnya nggak kelihatan. Ya, sekalipun apa sudah ada tanda-tanda akan setuju, tapi nggak boleh diteruskan karena barangnya nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Maka ini 3 jenis jual beli, yang 2 dibolehkan, yang 1 tidak. Ya, yang dibolehkan pertama ketika barangnya nampak, betul kelihatan oleh penjual juga oleh pembeli. Yang kedua, barangnya tidak nampak tapi sifatnya jelas. Ya, spesifikasinya jelas. Sehingga boleh diakadkan terlebih dahulu dengan uangnya tunai 100%, namun barangnya terhutang. Itu diperbolehkan. Nah, berikutnya
atau sebelum Anda lanjutkan ya. Jadi dalil nggak dibolehkannya jual beli ini karena kalau yang nggak boleh baru ada dalilnya. Jadi nggak boleh jual beli barang yang nggak jelas ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar ya. Melarang dari jual beli yang tidak jelas. Ya, itulah jual beli gharar. Jadi jual beli yang tidak jelas. Jadi syarat yang jual beli barangnya harus jelas. Baik jelas kelihatan atau jelas sifatnya. Di situ diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, selanjutnya ya paragraf selanjutnya atau bagian kelima selanjutnya, wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Nah, dan sah jual beli, yasihhu bai'u, dan sah jual beli kulli tahirin, setiap benda yang suci, muntafa'in bihi, bermanfaat, ya, mamlukin, dan dimiliki. Wala yasihhu bai'u ainin najisah, dan tidak sah jual beli benda yang najis. Wala ma la manfa'ata fihi, dan tidak sah juga untuk benda yang tidak memiliki manfaat di dalamnya. Nah, jadi di sini penulis yaitu Imam Abu Syuja' di sini menyebutkan beberapa syarat benda, ya, beberapa syarat benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dan di bagian ini baru disebutkan 3 syaratnya. Ya, syarat pertama adalah tohir, suci. Ya, jadi bendanya, zatnya harus suci. Ya, bendanya suci, bukan benda yang najis. Gitu. Ya, bukan benda yang najis. Benda yang najis contohnya apa? Maaf, jual beli anjing nggak boleh. Ya kan anjing itu najis, maka tidak diperbolehkan. Jual beli khamar, ya, jual beli khamar, minuman memabukkan, dalam mazhab Syafi'i najis, maka nggak boleh. Ya. Kemudian jual beli misalkan daging babi, najis, ya, bahkan daging babi dalam mazhab Syafi'i itu lebih najis daripada daging anjing, maka nggak boleh juga, haram. Ya. Sesuatu yang najis-najis itu nggak boleh diperjualbelikan. Jadi harus suci zatnya. Kemudian yang kedua, muntafa'in bihi, bermanfaat. Jadi bendanya memiliki manfaat. Ya, bendanya memiliki manfaat. Jadi manfaat di sini maknanya adalah manfaat yang mubah. Manfaat yang diperbolehkan secara syar'i. Ya, manfaat yang mubah gitu. Yang diperbolehkan secara syar'i. Jadi ada benda-benda yang tidak bermanfaat. Ya. Tidak manfaat ini sebabnya banyak. Ya, tidak manfaat ini bisa mungkin karena manfaatnya adalah manfaat yang haram. Sehingga nggak kita katakan bermanfaat, karena manfaatnya adalah manfaat yang haram.
Sedangkan manfaat yang dibolehkan adalah manfaat yang mubah. Ya. Loh, apa contohnya benda yang punya manfaat tapi haram? Alat musik. Ya, alat musik punya manfaat bagi manusia. Ya. Ya, kalau misalkan orang mau mengatakan manfaatnya apa? Oh, itu seni. Manfaat. Secara adat kemanusiaan kita itu manfaat. Tapi secara syar'i itu bukan manfaat, itu madharat. Ya. Maka alat-alat yang melalaikan seperti itu ya tidak manfaat ya secara syar'i itu nggak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan karena manfaatnya tidak syar'i, tidak diperbolehkan secara syar'i. Ya, lain halnya kalau misalkan ya contohlah ya alat musik itu terbuat dari benda-benda seperti bambu misalkan. Misalkan ya alat musik tradisional itu kan ada yang dari bambu atau mungkin dari kayu gitu. Nah, kemudian sudah dibongkar. Jadi sudah tidak bentuk alat musik. Ya, sudah tidak bentuk alat musik. Bentuknya hanya pilahan-pilahan bambunya misalkan atau sudah dalam bentuk kayu-kayu yang terpisah. Kemudian dijual ya bukan dalam rangka menjual alat musik, tapi menjual kayu-kayu atau menjual bambu-bambu bekas alat musik. Nantinya pun pembelinya memanfaatkan benda tersebut bukan untuk alat musik, tapi mungkin bambunya akan dimanfaatkan untuk bikin apa, kayunya akan dimanfaatkan untuk bikin apa. Maka itu boleh, karena itu manfaat yang mubah. Ya. Tapi kalau masih dalam bentuk alat musik, kemudian dijual, ya dengan tujuan pun akan dimanfaatkan sebagai alat musik, maka nggak boleh. Ya, jadi ini perkara berkaitan dengan manfaatnya, bukan dengan zat bendanya, ya, tapi dengan manfaatnya. Yang dikatakan tidak bermanfaat salah satu sebabnya karena manfaatnya bukan manfaat yang mubah secara syar'i. Ya, termasuk yang nggak bermanfaat, ya kalau di kita, ya sebetulnya rokok. Apa manfaatnya rokok? Ya, mandorot sana sini itu. Untuk yang merokok itu mandorot, untuk yang tidak merokok pun kalau sampai menghirup asap rokoknya mandorot. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Nah, itu contoh. Ya. Nah, bisa juga benda itu dikatakan nggak bermanfaat itu karena saking apa ya? Saking remehnya benda itu. Ya, saking remehnya benda. Misalkan jual beli ini yang disebutkan oleh para fuqaha ya, meskipun insya Allah sih nggak ada. Misalkan jual beli beras tapi cuma 1 butir, mana ada kan nggak ada. Ya, jual beli beras tapi cuma 1 butir. Ya, untuk apa? 1 butir nggak ada manfaatnya. Ya, kita makan beras kan minimal ya yang kira-kira kalau dimasak itu jadi 1 piring nasi. 1 butir untuk apa? Oh, bisa 1 butir untuk pakan burung. Oh, enggak. Itu bukan manfaat yang sifatnya umum. Ya, bukan manfaat yang sifatnya umum. Ya, jadi bisa karena tidak atau bisa disebabkan karena benda itu remeh. Ya, benda itu remeh. Baik, jadi harus bermanfaat. Ya, yang nggak manfaat nggak boleh diperjualbelikan. Baik. Kemudian setelah masalah manfaat, berikutnya adalah mamluk, dimiliki. Ya, bendanya memang harus dimiliki oleh pemiliknya. Jadi bukan jual barangnya orang lain yang sedang dititipkan, nggak boleh. Ya, misalkan dia lagi dititipi barang, ya, dititipi barang. Saya nitip ya barang, ya, lama nggak diambil-ambil.
Wah ini gimana nih statusnya, nitip lama kok nggak diambil-ambil? Dah, daripada nggak diambil-ambil, jual aja apa? Wah, nggak bisa, nggak boleh, itu bukan miliknya. Ya. Karena statusnya barang titipan, maka nggak boleh dijual. Ya. Jadi harus jadi milik secara sempurna. Ya. Demikian juga misalkan, ini sering kali terjadi, bahkan ini agak disayangkan. Jual beli tanah yang bukan miliknya. Nah ini repot. Ya. Jual beli tanah yang bukan miliknya. Jadi misalkan Ana dengan Arman gitu misalkan ya, kita punya tanah barengan. Ya, kita punya tanah bersama-sama. Kita beli patungan misalkan. Jadi Ana punya hak 50%, Arman punya hak 50% gitu. Nah, kalau Ana mau jual, Ana kan hanya boleh jual hak Ana. Ya. Namun ketika satu bidang tanah itu kemudian Ana jual semuanya, berarti ada hak Arman yang sudah Ana jual. Dan itu bukan milik Ana. Ya, maka nggak boleh. Ya, benda-benda yang berserikat seperti itu kepemilikannya nggak bisa kemudian dijual oleh secara sepihak. Ya, nggak bisa. Kalaupun dijual, dia hanya jual haknya saja. Nah, termasuk kepemilikan barang ini adalah dibolehkan menjual barang dengan cara mewakilkan. Ya, karena wakil itu statusnya sama seperti pemilik. Ya, wakil itu statusnya sama seperti pemilik. Jadi misalkan Anda punya barang seperti motor. Motor. Anda mau jual motor nih. Tapi jualnya Anda istilahnya wakilkan ya ke sebuah showroom motor bekas, ya motor second, titipkan di situ. Ya Anda mau jual motor ini. Tolong jualkan ya. Mereka yang menjualkan motor itu bukan pemiliknya Anda. Ya. Tapi mereka menjadi wakil Anda, maka mereka boleh karena status mereka sama seperti pemiliknya. Ya, sama. Yang jelas barang itu harus dalam sebuah kuasa ya yang sah secara syar'i di tangan seseorang. Nggak boleh menjual barang milik orang lain. Ya. Ini hati-hati kalau hari ini misalkan kita jualkan barang orang lain ya, orang lain yang jualan gitu, kemudian kita jualkan barang orang lain. Ini akadnya nanti diperjelas, ya akadnya diperjelas. Apakah mau bikin akad perwakilan dengan pemilik barangnya itu aman, ya aman. Jadi ikut menjualkan barang dengan seizin pemilik barang. Atau kita mau akadnya seperti akad salam, ya. Jadi barangnya belum ada, tapi sifatnya harus jelas, ya. Itu nanti akan dibahas insya Allah kalau berbicara masalah praktek ya. Baik. Kemudian wala yasihu bai'u ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi, dan tidak sah jual beli barang yang najis. Ya tadi sudah dibahas ya, najis nggak bisa kecuali begini. Kecuali kalau barang itu adalah barang yang bernajis, bukan barang najis zatnya ya, tapi barang yang kena najis. Ya, barang yang kena najis dan najis itu masih bisa dibersihkan. Ya, barang yang kena najis ya, dan najis itu masih bisa dibersihkan. Ya, contohnya apa? Ya misalkan ya, contohlah kita jual beli baju bekas. Ya, saya jual baju bekas nih, baju anak-anak. Tapi baru kena ompol, belum sempat dicuci.
belum sempat dicuci. Boleh? Boleh. Nah, karena apa? Dicuci pun itu masih bisa bersih nantinya. Nggak ada masalah. Ya. Baju itu bukan najisatnya, tapi najis karena ada najis yang menempel di situ. Dan itu masih bisa dibersihkan. Ya, masih bisa dibersihkan, maka boleh. Kalau najis zatnya nggak boleh. Ya. Atau kena najis, tapi najisnya nggak bisa dibersihkan. Ya, kena najis, tapi najisnya tidak bisa dibersihkan. Maka itu juga nggak boleh. Dan tidak boleh jual beli barang yang tidak bermanfaat juga sudah dibahas tadi. Nah, di sini Allah a'lam bishawab, sebagian atau umumnya para pensyarah matan Abi Syuja itu menyebutkan dua syarat tambahan. Ya, dua syarat tambahan untuk benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Jadi sebutlah ini syarat yang keempat. Ya, syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah qudratu taslimil mabi'. Ya. Ini enggak ada di matan ya. Ini adanya di syarat. Jadi memungkinkan barang itu untuk diserahkan. Ya, memungkinkan barang itu untuk diserahkan. Jadi bukan barang yang enggak bisa diserahkan. Karena ini kembali kepada jual beli barang yang gaib. Ya, jual beli barang yang gaib, nggak bisa diserahkan. Contohnya apa? Ana jual burung ana. Ya. Mana burungnya? Ya, misalkan orangnya sudah lihat barangnya. Antum tahu kan burung ana yang kakak tua itu, misalkan, oh iya tahu, warnanya putih, gini, 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 gini. Ya, antum mau nggak beli? Ana jual itu, murah, sekian. Oh iya siap, nggak apa-apa, ana beli. Burungnya mana? Kabur tadi pagi. Ya, tadi pagi kabur. Dah antum beli dulu aja lah. Habis antum beli, antum cari. Ya, kalau ketemu itu buat antum. Nah, nggak bisa. Ya, karena barangnya sulit untuk diserahkan. Ya, kalau ketemu. Kalau enggak, ya, maka horor nantinya. Ya, itu sekedar contoh ya. Jadi, barangnya harus bisa diserahkan. Syarat yang kelima adalah maklum ainan wa qadran wa sifatan. Jadi diketahui barangnya ya, diketahui jelas bentuknya, ya, diketahui jelas bentuknya, kadarnya, dan sifatnya. Ya, diketahui kadarnya, diketahui bentuknya, kadarnya, dan sifatnya. Jadi itu harus jelas. Ya, kalau misalkan memang barang itu barang yang punya bentuk, ya bentuknya diketahui oleh kedua belah pihak, pembeli maupun penjual. Ketika barang itu banyak barang yang punya kadar makanan misalkan, kadarnya berapa kilo, ya diketahui ini berapa kilo gitu loh. Ya, kiloannya harus jelas. Demikian juga dengan sifatnya. Ya, sifat-sifat sebuah barang itu ya itu diketahui secara garis besar. Ya, secara garis besar yang pada umumnya perlu untuk diketahui. Karena yang namanya setiap jual beli itu pasti ada sisi-sisi yang tidak diketahui. Sisi-sisi detail yang memang umumnya nggak perlu diketahui, nggak apa-apa. Contoh gini, kita beli handphone ya, kita beli handphone. Kepentingan kita beli handphone itu kan fiturnya, ya fitur handphone tersebut. Sebutlah fiturnya bisa apa saja, ya. Atau pertama sebutlah mereknya apa, ya spesifikasinya apa, kelebihannya apa, ya. Kemudian fiturnya apa saja, kemudian kameranya mungkin berapa, ya pixel, itu sebutlah.
RAM-nya berapa, kemudian memori internalnya berapa, muat untuk eksternal berapa, bisa untuk berapa SIM, GSM atau CDMA-nya, ya. Itu yang umum, ya. Adapun subhanallah mungkin dalamnya HP itu kita kan nggak lihat, ya. Dalamnya HP itu kita nggak lihat, gitu. Seperti apa jeroannya kita nggak lihat. Bahkan mungkin yang jualan pun untuk mendeskripsikan isi handphone tersebut susah. Ada berapa baut yang ada di situ. Bahkan nggak penting bautnya mau ada berapa ya. Yang penting bisa dipakai, gitu. Nah itu yang seperti itu nggak diketahui nggak ada masalah. Karena apa? Bukan hal yang penting, ya, bukan hal yang umumnya penting. Tapi ketika hal itu umumnya penting dan perlu diketahui, maka harus diketahui. Ya, seperti itu. Baik, ini apa namanya? Karena ada beberapa pertanyaan masuk, jadi pembahasannya sampai paragraf ini saja. Berikutnya Anda akan coba jawab beberapa pertanyaan, semoga tidak terlalu larut malam. Baik, langsung jawab saja ya. Ada dari pertama dari Ervan. Afwan, bagaimana tinjauan hukum syar'i pada pemesanan baju dikonveksi dengan sistem DP? Jazakumullahu khairan. Baik, ini gini, ikhwas sekalian. Kalau praktek muamalah pada hari ini, ya, karena fikih itu kan silang pendapatnya banyak ya. Silang pendapatnya banyak. Pemesanan baju konveksi, ya. Itu kalau kita bahas fikih muamalah kontemporer, itu namanya istisna. Ya, namanya istisna. Istisna itu pesan buat namanya. Ya, pesan untuk minta dibuatkan. Kalau kita mau bicara dari sisi madhab Syafi'i, ya, dari sisi madhab Syafi'i, akad istisna itu disamakan dengan salam. Jadi uangnya harus di muka semuanya. Ya, uangnya harus di muka semuanya. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Adapun mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama, dan ini yang difatwakan oleh Majma' al-Fiqhil Islami, jadi semacam organisasi fikih internasional yang di situ berkumpul para fuqaha untuk mengadakan muktamar, ya, konferensi-konferensi fikih membahas masalah-masalah kekinian kontemporer. Nah, menurut jumhurnya, mayoritasnya untuk istisna, ya, termasuk di sini adalah pesan baju, itu boleh DP, ya, boleh DP. Kenapa? Karena dalam akad istisna itu bukan masalah kita beli baju, tapi kita juga memberi upah atas pembuatan baju tersebut. Ya. Jadi anggaplah DP itu adalah DP untuk upah kerjanya dulu. Nanti kalau sudah jadi baru dilunasi sebagai bentuk pembelian bajunya. Jadi jawaban Ana ya, kalau menurut mayoritas ulama maka itu boleh. Tapi kalau dari sisi madhab Syafi'i itu nggak boleh. Ya, monggo. Kalau sejauh ini karena apa ya, jawaban untuk praktek terkadang kita beda dengan teori. Ana secara pribadi kalau ditanya oleh masyarakat tentang masalah itu, Ana akan bawakan fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islami. Ya, itu lembaga kumpulan ulama fikih ya pada hari ini. Karena keputusan fatwanya boleh, maka Ana bawakan fatwa itu. Secara praktek, ya. Secara praktek Ana bawakan fatwa itu. Fatwa yang bolehkan. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana hukum jual beli pupuk kandang yang dibutuhkan untuk pertanian dan juga hukum jual beli kotoran ternak, misalnya untuk obat atau hal lain. Ini lagi-lagi begini. Ini ya kita apa namanya? Posisikan dulu atau apa ya? Kita dudukkan dulu kotoran hewan
Ya, kotoran ternak ini kan seperti kotoran kambing gitu ya. Nah, apakah kotoran hewan ternak yang bisa dimakan dagingnya itu, ya, apakah itu najis atau tidak? Gitu. Pertama itu dulu, ya. Pertama itu dulu. Kalau kita bicara dari sisi Mazhab Syafi'i pendapatnya untuk hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, bisa disembelih seperti ayam, sapi, kambing, onta, dan yang lainnya. Menurut Mazhab Syafi'i, kotorannya itu najis. Ya, kotorannya itu najis menurut Mazhab Syafi'i. Maka kalau kita bicara dari Mazhab Syafi'i, kotoran-kotoran itu masuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan karena najis zatnya. Namun menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, kotoran hewan seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing itu suci, baik kencingnya maupun air besarnya. Suci menurut jumhur. Ya. Maka kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama, ya, maka nggak ada masalah, ya, jual beli kotoran untuk obat, mungkin untuk kebutuhan ternak juga, ya, seperti itu. Nah, ini menurut mayoritas ulama, ya, seperti itu. Jadi ya, monggo, mau ambil pendapat jumhurnya silahkan, ya, atau seandainya mau mengambil pendapat Syafi'iyah silahkan. Ya. Baik. Jual beli kucing, boleh tidak? Kucing sebetulnya ada hadis dalam riwayat Muslim, ya, ada hadis dalam riwayat Muslim yang di situ disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an thaman al-kalbi was-sinnaur. Nabi itu melarang harga hasil jual beli anjing dan kucing. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Namun demikian, subhanallah, mayoritas ulama membolehkan jual beli kucing. Kok bisa? Ya. Ini kita berlatih fikih ya ikhwas sekalian, kita nggak pengen bikin bingung. Tapi kok bisa ya? Ada hadis melarang jual beli kucing, tapi kok mayoritas ulama mengatakan boleh. Ini gimana kok nggak nyambung? Apakah jumhur mayoritas nggak ngerti hadis riwayat Muslim? Oh ngerti, tenang saja. Ya. Nah, apa pendapat mayoritas mengatakan boleh? Ya, karena kucing yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu dengan kata sinaur. Ya, sinaur itu maknanya kucing yang liar. Ya, kucing liar yang mungkin yang itu nggak tahu punya siapa, ya, kita nggak pernah merawat juga gitu tuh anak jual kucing itu buat ente, ya nggak boleh. Ya. Adapun kucing yang memang sudah pernah dirawat di rumah, dikasih makan gitu, menurut mayoritas ulama itu boleh, dan termasuk mayoritas ini adalah kalangan Syafi'iyah. Ya, kalangan Syafi'iyah termasuk yang membolehkan jual beli kucing. Namun, ya, ya tidak memungkiri bahwa ada sebagian ulama tetap berpegang bahwa jual beli kucing itu nggak boleh. Ya, kalau tidak salah seperti Imam Syaukani, nggak boleh karena hadisnya jelas di situ menyebutkan kucing, dan ada dalam riwayat yang lain dikatakan kucingnya itu bukan sinaur tapi dengan kata hir. Hir itu berarti kucing secara umum. Ya demikian. Maka Allah alam kalau kucing menurut ya apa ya pandangan anak pribadi, ya kita hendaklah hindarilah. Kalau bisa hindari jual beli kucing itu lebih baik sebetulnya. Ya, kalau bisa dihindari lebih baik. Mengingat ada silang pendapat dan ada hadisnya di sini. Allahu a'lam. Kemudian menjual barang temuan yang sudah lebih dari 1 tahun boleh tidak? Tergantung barang temuannya apa dulu. Kalau memang barang temuannya berharga, misalkan, kita punya kewajiban untuk mengumumkan dulu setahun itu diumumkan apa enggak, ya diumumkan atau tidak. Kalau kita umumkan betul dengan cara yang benar, ya diumumkan di tempat-tempat, misalkan tempat-tempat yang sekiranya dibaca gitu ya, ditemukan
Misalkan barang apa, misalkan namanya misalkan apa nih, handphone gitu misalnya, ditemukan handphone di mana sudah, tapi handphonenya nggak usah disebutkan apa spesifikasinya gitu, nggak usah ya. Ini ditemukan sebuah handphone di mana gitu sudah. Nah, nanti kalau ada yang datang ya, anak kehilangan handphone, coba sebutkan handphone antum apa. Nah, kalau yang dia sebutkan persis dengan apa yang ditemukan, maka berikan. Itu caranya mengumumkan seperti itu. Ya, kalau selama setahun nggak diumumkan, ya kita belum punya hak di situ. Ya, karena kita nggak mengumumkan. Kecuali kalau bendanya bukan benda yang berharga. Ya, bukan benda yang berharga. Contohlah apa misalkan yang kira-kira kalau hilang itu nggak dicari gitu loh. Nggak terlalu dicari banget kalau hilang. Ya, sendal gitu misalkan ya. Nemu sendal, insya Allah hilang-hilang nggak dicari lah, beli lagi gitu. Cerah mau jual, nemu baju gitu misalkan. Baju juga insya Allah kalau yang nggak mahal-mahal banget, hilang pun nggak dicari. Ya, maka itu nggak ada masalah. Ya. Nah, ini kalau yang di luar tema, hukumnya seorang laki-laki nonton pertandingan badminton di TV, pemainnya perempuan tidak menutup aurat. Ini nggak usah dibahas, ini haram. Nggak menutup aurat sudah jelas. Bagaimana hukumnya jual beli akun virtual, akun video game yang dimana akun itu dapat dikonversikan ke nilai rupiah karena ada item-itemnya atau kedudukan akun tersebut? Allah alam. Ini anak belum tahu. Anak pending dulu jawabannya. Apa ketentuan syar'i yang harus diperhatikan pada jual beli komoditi ribawi? Itu nanti kita bahas pekan depan ya untuk riba ya. Malam ini nanti kepanjangan ya. Nanti bab berikutnya langsung riba ini berikutnya insya Allah setelah paragrafnya ini bab berikutnya langsung riba. Kita pending untuk pertemuan berikutnya. Khawatir terlalu larut malam. Nanti insya Allah riba akan kita bahas detail insya Allah. Insya Allah. Baik. Berikutnya, semisal ada kasus seorang menemukan emas dalam bentuk cincin, di mana pada saat itu susah untuk melacak pemiliknya karena cincinnya sudah terlihat sangat kotor atau berdebu karena saking lama tergeletak. Apakah boleh diambil dan dijual, Ustadz? Baik. Ya ini sebetulnya kasus barang temuan ya. Coba cincin itu ya sebaiknya pertama ditaksir dulu harganya. Taksir dulu harganya. Kira-kira kalau ke penjual ya, insya Allah kalau penjual cincin, penjual emas kan akan tahu. Tanya ini kira-kira saya nemu cincin, ini kira-kira kalau dijual harganya berapa? Kalau sekiranya harganya cukup tinggi, ya dirasa sangat mahal gitu ya, jutaan gitu misalkan. Yang orang tuh kalau kehilangan tuh sayang banget gitu. Nah, kalau terlalu mahal, ya maka jangan terburu-buru jual, simpan dulu, umumkan dulu. Gitu ditemukan cincin di mana gitu. Setahun nggak ada yang datang, baru tuh milik antum jual. Ya. Kalau ternyata cincin emasnya harganya murah, ya karena memang sudah rusak misalkan atau mungkin karena faktor lain yang murah gitu, ya insya Allah pun orang nggak akan kehilangan dengan harga segitu. Ya sudah, paling antum dianjurkan untuk mengumumkan 3 hari, ya selepas 3 hari sudah itu antum bisa bertasarruf dengan barang tersebut. Ya. Hanya nanti begini repotnya, ketika pemiliknya datang, ya misalkan itu kita harus siap untuk memberikan ganti. Masalahnya begitu. Ya, memberikan gantinya senilai kira-kira berapa gitu. Karena itu hak dia. Ya. Maka jangan terburu-buru dulu untuk jual. Kalau bisa umumkan dulu, kalau sudah maksimal maka baru dijual. Ya, kalau memang sangat berharga maka setahun. Kalau sekiranya tidak begitu berharga, ya maka 3 hari kurang lebih. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, ikhwas sekalian, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Ada satu pertanyaan yang tadi Anda nggak bisa jawab tentang jual beli akun, dan satu pertanyaan kita pending untuk pertemuan berikutnya biidznillah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi juga mohon maaf atas keterlambatan pelajaran di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari anak tutup terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan anak kembalikan kepada